akan belajar tentang ikatan apa saja yang terbentuk ketika satu atom Oke, jadi untuk hari ini kita belajar tentang ikatan dan struktur molekul. Kemarin bab 1 kita sudah belajar tentang atom sendiri ya. Jadi cuman tentang atom, teori atom. Bentar. Ya, jadi untuk ikatan dan struktur molekul ini kita sudah masuk ke molekul ya. Kan kemarin kan kita belajar kalau dari atom molekul akan terjadi reaksi pembentukan dan biasanya tuh reaksi pembentukan eksoterm dan biasanya akan melepaskan energi yang besar gitu karena beberapa konsekuensi yang ada gitulah ya. Ini Dickson, Umi, kamera mati. Oke. Apa namanya? Untuk ikatan yang kita sudah belajar dulu di SMA itu kan ikatan ion, kemudian ikatan kovalen ya, terus ada ikatan logam, ikatan kovalen koordinasi, ikatan apa lagi? Ada yang tahu? Untuk molekul itu ikatan apa saja yang ion sama kovalen sama logam? Ada yang tahu? Dickson, kenapa kameranya mati? Ada yang tahu ikatan apa saja selain ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam? Oke, satu kali lagi yang kameranya dimatikan, nanti saya keluarkan dari kelas ya. Nanti saya cek lagi, nanti kalau ini saya keluarkan aja langsung. Jangan pikir waktu saya screen layar itu, terus cuman 5 orang yang kelihatan di sebelah. Kan saya cek juga ya. Oke. Yang tahu selain ikatan ion, ikatan kovalen, kemudian ikatan apa namanya itu? Ikatan logam, ada ikatan apa lagi yang kalian tahu? Koordinat apa koordinasi? Koordinat, betul. Oke, yang lain? Yang lain? Sebentar, ini ada yang minta izin karena kuotanya habis gitu ya. Jadi maksudnya gimana? Kalau kuliah tuh kuota tanggung jawab siapa sih? Tanggung jawab mahasiswa apa tanggung jawab dosen apa tanggung jawab siapa gitu?
Mahasiswa. Nah, kalau ini apa sih? Karlin Seipatiseun ya. Internetnya habis gitu. Kalian di angkatan tidak ada, ini sebelum saya lanjut ya, tidak ada kayak kebersamaan. Ya kalau kuota kamu habis nanti kita patungan beli atau gimana gitu. Nggak ada ya. Belum ada sampai tahap pertemanan gitu ya. Jadi cuman kayak kenal via virtual. Ini kalian sudah pernah ketemu secara offline belum? Sudah pernah ketemu offline gitu secara fisik manusia dengan manusia ketemu gitu pernah? Ada yang sudah, ada yang belum. Karena Ibu. Nah, itu ya maksudnya gini loh, saya tidak mencoba apa ya, mencoba memasukkan teori pertemanan saya dengan kalian bukan ya, tapi kan sebagai manusia gitu ya, kalau teman seangkatan kalian lagi susah, itu sebaiknya sama-sama membantu gitu kan. Kalau kalau kuota itu misalnya 50.000 gitu ya, ya kalian ada misalnya 25 orang, satu orang 2.000 kan juga bisa ya. Ya, bisa ya. Maksudnya biar apa namanya, bukan masalah kebersamaan sih, masalahnya kan kalau kita, saya juga tidak bisa bilang orang tuanya si Scarlett ini juga yang salah gitu dan segala macam. Bisa saja orang tuanya udah ngasih uang, mungkin dia pakai buat lain kuotanya nonton Korea atau apa gitu, mungkin kan kita tidak tahu manusiawi kan ya. Tapi usahakan ya setiap, maksudnya saya kan bukan dosen inti kalian di prodi kalian sih, cuman karena saya ngelihatnya seperti ini, sebaiknya Itian sebagai teman dengan teman itu dikoordinasi sama ketua angkatannya tuh yang begitu-begitu gitu, kayak tidak bisa mengerjakan tugas kita kerjakan sama-sama, tidak ada kuota kita coba bagaimana ya cara solusinya gitu. Nanti kartunya diganti ke yang apa kemarin saya bilang yang apa tuh Sakti ya, combo Sakti itu murah itu 75.000, 25 giga ya 25 kalau nggak salah. Selama menunggu bantuan dari Kemendikbud, biar nanti kalau ada yang izin ke saya tuh karena ibu saya lagi masuk rumah sakit kena penyakit apa, nah itu baru masuk akal gitu. Tapi kalau gara-gara kuota habis tuh kayak menurut saya tuh kayak kayak alasan yang agak-agak susah gitu ya. Maksudnya saya mau menyalahkan dia tidak bisa, menyalahkan orang tuanya tidak bisa, menyalahkan Kemendikbud juga tidak bisa kan ya. Seperti itu. Jadi nanti ketua angkatan Sali sama Brian kalau bisa kebersamaannya itu dipupuk mulai dari sekarang gitu, bantuan membantu itu tidak perlu ratusan juta tapi bisa ya dalam bentuk pulsa begitu ya ke teman-teman yang alasannya kuotanya habis gitu ya. Tapi kalian masuk di ini semua beasiswa apa gimana? Tidak ya. Berarti kan orang tua kalian sudah secara sadar harus menyiapkan anggaran untuk perkuliahan online, untuk uang masuk, uang pembangunan, untuk uang semester kan ya. Jadi kalau Karolin bilang kuotanya habis, kayaknya saya agak bingung ya. Kecuali kalian itu jalurnya beasiswa, terus dari keluarga yang kurang mampu, nah itu bolehlah dicoba di ini di tracing gitu ya. Ya memang beasiswa itu Sugeng di Universitas Patimura itu kita kuliah dulu baru kita nanti semester berapa gitu baru dapat gitu. Saya juga dulu gitu. Ya. Ya semakin ke timur agak semakin lama gitu pengurusan beasiswanya. Ya kalau kuliah di ITB nggak gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi begitu ya kalau misalnya ke teman kalian ada susah dibantu. Jadi kalian kan masuk universitas itu buat kalian lebih memanusiakan manusia gitu ya, bukan nanti ujung-ujungnya jadi tidak memanusiakan manusia gitu ya. Oke, maaf ya saya intermezzonya agak panjang karena kemarin tuh alasannya semua begitu,
kuota habis. Kalau sinyal sih masih bisa ya, cuman kalau sinyal jangan lama-lama lah, kan sinyalnya kan nggak, maksudnya towernya kan nggak goyang-goyang selama angin kan, cuman kayak kayak di apa ya, kayak sinyalnya hilang dikit nanti balik lagi kan, biasanya sinyal gitu. Jadi jangan alasan sinyalnya jelek terus kameranya mati sepanjang kuliah gitu. Oke. Terus kenapa saya selalu fokus, kan kalau dosen ITB mungkin tidak maksa buka kameranya ya, itu dosen ITB lah, biarin mereka gitu. Kalau saya harus kamera on karena ada tuh yang on di Zoom terus chattingan terus bikin yang lain gitu yang bukan ini, nanti pas ujian nilainya jelek nyalain dosennya, itu kan nggak masuk akal gitu. Jadi kalau misalnya kalian on kamera terus eh, aktif, nggak mungkin lah saya ngasih E gitu ya, nggak mungkin. Itulah maksudnya gitu. Karena mahasiswa akhir-akhir ini tuh banyak yang akhlaknya ya, akhlaknya itu beda dengan waktu zaman saya kuliah gitu. Akhlaknya udah bergeser ya. Yang 2020 kemarin juga saya ngomong gini besoknya ulang lagi, ngomong gini besok ulang lagi, jadi saya udah kayak capek gitu nasihatin. Tapi ya itu terserah kalian lah ya. 2020 tuh yang paling alasannya agak banyak. Oke. Cukup ya untuk intermezzonya. Kemudian tadi Sugeng sudah bilang kalau ikatan itu ikatan kovalen itu terbagi atas, saya tulisnya di sini aja ya biar ada kosong, nanti biar di skip aja. Jadi ada ikatan ion, kemudian ikatan kovalen, terus ada polar, ya polar, non polar ya kata Sugeng itu, polar sama koordinat ya, koordinat. Terus ada ikatan logam. Nah, kira-kira ada ikatan apa lagi? Molekul, Ibu. Ikatan molekul. Siapa yang jawab itu? Yasmin. Molekul. Apa lagi? Apa? Oh, rangkap. Ya. Iya, oke. Yang lain? Ikatan ion, kovalen, logam, molekul. Apa lagi? Yang kalian pernah dengar dan tahu? Ya? Ikatan kimia, Bu. Ikatan kimia. Kimia. Apa lagi? Ayo, apa lagi? Ikatan Udah cukup? hidrogen, Ibu. Ikatan hidrogen. Oke. Apa lagi? Apa lagi? Udah cukup? Ikatan van der Waals, Ibu. Ikatan apa? Van der Waals, Ibu. Van der Waals. Oke. Apa lagi? Ikatan hidrofob, Ibu. Ikatan hidrofob. Apa lagi? Apa lagi? Ikatan ion dipol, Ibu. Ikatan ion dipol. Ya. Apa lagi? Banyak ya berarti ya? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Polarisasi, 11. Bu. Siapa itu yang jawab? Saya, Ibu. Usman. Ikatan apa? Polarisasi. Polarisasi, Bu. Oke, ikatan polarisasi. Lagi, apa lagi? Ada 13 nih. Apa lagi? Ikatan elektrovalen, Ibu. Ikatan elektrovalen. Oke, apa lagi? Geometri molekul, tapi di kovalen ya.
Oke, lagi. Ada lagi? Belum kita membahas yang sebenarnya ini apa gitu. Ayo, siapa lagi yang mau bicara? Udah? Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ikatan ini semuanya ada yang memang ada yang ini ya, yang ada nama lainnya gitu. Jadi untuk ikatan ion itu namanya sama dengan ikatan elektrovalen ya. Kalau nggak salah ya, elektrovalen kalau nggak salah namanya itu. Namanya sama. Kemudian kovalen, dia itu membentuk molekul polar dan non-polar. Tapi kalau diklasifikasikan itu dia kovalen biasa dan koordinasi ya, bukan koordinat. Koordinasi artinya dia berkoordinasi memberikan elektron ke temennya gitu. Nanti habis ini kita lihat analoginya ya biar cepat masuk di alam bawah sadar kalian gitu bahwa bentuknya kayak apa. Nah, kemudian ikatan kovalen ada tunggal, rangkap 2, rangkap 3 ada, tapi dia termasuk kovalen biasa saja ya. Oke, kemudian jadi saya bikin checklist aja ya pakai warna apa nih? Merah ya. Jadi kok ikatan itu ada kovalen yang namanya sama ini ya, ion. Kovalennya itu kovalen biasa dan kovalen koordinasi ya. Kemudian ikatan logam. Nah, untuk ikatan molekul dan ikatan kimia, pokoknya ketika membentuk ikatan atau membentuk ikatan ataupun molekul melakukan ikatan dengan molekul lain, itu termasuk ikatan molekul. Ya, jadi dia tidak termasuk ya. Ikatan kimia tidak. Nah, bedanya ikatan ion, kovalen, logam, dan hidrogen van der Waals, hidropop, ion dipol, dan polarisasi. Sebenarnya polarisasi ini dia sudah termasuk dalam interaksi hidropobik itu hidropobik, polarisasi itu udah masuk di van der Waals ya. Tapi nantilah baru kita bahas. Jadi sebenarnya ikatan itu terbagi secara umum ya, ikatan itu terbagi dua ya. Saya tulis di sini ya. Ikatan itu terbagi dua, itu ikatan primer ya. Ikatan primer dan ikatan sekunder. Nah, bedanya primer sama sekunder apa? Ikatan primer itu dia terbentuk antara atom-atom di dalam molekul. Ya, jadi contohnya misalnya H2O gitu ya. Kan dia membentuk ikatan kovalen ya, bukan ion gitu ya. Jadi atom O dan H berikatan membentuk molekul H2O. Itu ikatan primer. Contohnya ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan sekunder itu ikatan yang terjadi antar molekul. Dia terjadi di luar molekul ya. Kalau ini primer di dalam molekul, sekunder di luar molekul. Jadi ikatan antara air yang satu dengan air temannya. Itu ada ikatan. Nah, ikatan antara air yang satu dengan air yang lain itu akan membentuk sifat fisik dari molekul itu. Secara bulky ya, secara jumlah besar yang kita bisa lihat secara kasat mata. Ya, jadi yang termasuk ikatan primer itu apa saja? Ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. Jadi prinsipnya ketika atom sama atom bertemu membentuk molekul, ikatan yang terbentuk hanya 4 itu. Ikatan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam. 4 ya. Nah, untuk ikatan sekunder itu terbagi 2 saja, hidrogen dan ini bukan ikatan hidrogen memang, tapi lebih ke interaksi ya, interaksi van der Waals gitu ya. Nah, ada juga nanti interaksi ion dipol, dipol, dan segala macam, tapi mereka udah dalam klasifikasi interaksi van der Waals gitu ya. Jadi
di pikiran kalian sekarang bahwa ketika atom membentuk molekul, ikatan yang terbentuk hanya 4, ikatan ion, kovalen, kovalen koordinasi, dan logam. Serta ketika molekul dan molekul membentuk interaksi, ada 2 secara umum adalah ikatan hidrogen dan interaksi van der Waals. Oke ya, bisa ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut? Masih bingung dengan jenisnya atau segala macam? Bisa ya? Oke, saya lanjut. Nah, apa namanya, kita masuk ke ikatan ion ya. Jadi ikatan ion seperti yang dulu-dulu SMA kita belajar proses serah terima ya. Jadi ada yang memberi, atom yang memberi, dan ada atom yang menerima. Jadi lebih kayak apa ya? Hubungan apa ya? Hubungan tetangga mungkin ya, atau hubungan apa sih yang kita harus ada memberi dan menerima gitu ya? Hubungan kerjasama lah mungkin ya. Hubungan kerjasama antara misalnya saya punya kerjasama apa ya, bikin bikin apa ya, kayak bikin usaha bunga gitu misalnya sama siapa gitu, sama Nada misalnya ya. Saya sama Nada ada kontrak perjanjian, kita akan bikin apa namanya, bikin usaha jual bunga gitu kan, lagi booming ya bunga sekarang. Nah, saya itu cuman punya modal misalnya setengah dari yang seharusnya, misalnya modalnya harus 10 juta, saya cuma punya 5 juta. Dan Nada harus menyiapkan 5 juta lagi. Jadi kita harus saling apa, saling berkoordinasi untuk membangun usaha tersebut gitu. Jadi hubungannya itu hubungan timbal balik. Jadi dikasih, kemudian ada yang dikasih dan ada yang diterima, ada yang menerima. Atau jangan usaha lah, nanti kalian pikir kan usahanya nanti untungnya bareng-bareng. Oke, janganlah. Atau analoginya tuh ikatan ion tuh kayak kita itu memberi bantuan ke orang gitu ya. Kayak misalnya kita pergi ke panti asuhan gitu. Kita tergerak untuk memberikan mereka bantuan berupa uang atau berupa makanan dan segala macam. Kita memberi dari segi kita, tapi kita tidak menerima. Jadi cuman kita hubungannya hubungan satu arah gitu ya. Kita memberi ke mereka, mereka menerima. Memberi kita uang kita misalnya 5 juta beri gitu. Habis kan dikasih ke mereka, mereka terima 5 juta. Jadi cuman hubungan yang tidak lama atau yang cuman sekedar memberi saja, tidak ada konsekuensi jangka panjang. Itulah contoh analogi ikatan ion gitu. Jadi sama contohnya kayak NaCl. Kan ya, NaCl, Na kan elektron valensinya kan 1 ya. Na itu kan kalau konfigurasinya kan berapa? 1s2, 2s2, 2 P6, 3s1. Nah, elektron valensinya kan ini. Dia memberikan 1 elektron dari 3s itu ke Cl. Cl nomor atomnya 17 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, ini elektron valensinya 7 gitu ya. 7 kan ya. Jadi 1 ini, jadi nanti kan sini ada 3 kamar nih. Nah, 2, 3, 4, 5. Nanti 1 elektron dari sini masuk ke sini gitu. Jadi dia full gitu. Nah, tujuan atom bersatu dengan atom yang lain membentuk molekul tidak lain tidak bukan adalah dia ingin menuju kestabilan. Kalau Na melepaskan 1 elektron, dia akan memiliki konfigurasi elektron dengan jumlah elektron 10. Kan berarti kan kalau yang stabil itu kan golongan gas mulia kan ya. Yang nomor atomnya 2, 10 ya. Jadi mereka ingin aturan oktet sama duplet itu mau kena mereka. Jadi mereka harus menstabilkan diri mereka. Nah, ketika Na membentuk ikatan dengan Cl, membentuk NaCl dalam ikatan ion, dia memberikan 1 elektron, dia elektronnya menjadi 10, sedangkan Cl menerima dan menjadi 18. Jadi natrium menjadi seperti neon, Cl seperti apa tuh? Argon ya, 18 ya. Oh, salah. Seperti itu ya. Nah, contoh
NaCl bisa digambarkan dengan seperti ini ya. Kan tadi saya sudah bikin konfigurasinya. Nah, terjadi ionisasi kan ya. Kemarin kan kita sudah belajar energi ionisasi dan afinitas. Energi ionisasi elektronnya selalu di sebelah kanan, sedangkan afinitas sebelah kiri. Jadi dia terima, ini dia memberi, ini menerima. Ya, seperti itu. Jadinya Na jadi Na plus, Cl menjadi Cl minus. Jadi kalau Na berubah jadi Na plus, jari-jari Na plus gimana? Semakin besar, semakin kecil? Jari-jari Na plus semakin besar apa semakin kecil dari Na? Stefanisia Saleh, Na plus sama Na lebih besar. Na apa Na plus? Na plus Ibu. Lebih besar Na plus ya. Oke. Siapa lagi nih? Saya mau tanya. Frankie Tuhumuri. Na sama Na plus lebih besaran siapa? Lebih jar-jarnya lebih besar siapa? Lebih besar Na Ibu. Na. Oke. Satu lagi. Sambil cek video ya. Siapa yang belum aktif ini? Oke. Siapa ya? Jansen Laberi. Na apa Na plus yang ini? Yang besar. Na Ibu. Jari-jarinya. Na Ibu. Ya, oke. Oke, jadi jawaban yang benar adalah Na ya. Kemarin kan alasannya apa itu? Saya mau dengar nih. Kemarin kan belum belajar ya? Ya sambil review sebelum masuk. Ya, kamu diam dulu sebelum. Saya mau nanya yang lain. Siapa ya? Dickson. Kenapa Na lebih besar dari Na plus? Iya Bu, karena jari-jari atom yang akan bertambah besar dalam periode yang satu periode. Na dan Na plus tuh satu periode kah? Pakai periode sama golongan penjelasannya. Dickson. Iya, Ibu. Iya, Ibu apa ini? Oh, berarti kemarin tidak ini ya. Tidak perhatikan ya. Oke, siapa lagi ini? Albert. Kenapa Na lebih besar dari Na plus? Karena kalau Na plus dia semakin ke kanan sehingga kulit-kulit terluar atom semakin banyak. Tetapi Na netral jadi elektron dan protonnya seimbang. Itu saja Ibu. Ya. Oke. Jadi masih ini ya, masih belum ini ya, masih mikir satu emang Na sama Na plus satu golongan, satu periode. Coba jawab dulu. Na sama Na plus itu satu golongan apa satu periode? Jawab dulu kelas kimia dasar 1. Christine Leima Heriwa. Na sama Na plus itu satu periode kan? Atau satu golongan? Tidak Ibu. Terus hubungan antara keduanya apa? Hubungan antara keduanya apa? Aduh, berarti konsepnya belum dapat ya. Hubungan keduanya apa?
Oke, tidak bisa jawab. Yang mau jawab siapa? Boleh. Ibu izin menjawab, Ibu, kalau hubungannya keduanya itu satu atom, Ibu, tapi tadi jari-jarinya itu dipengaruhi oleh elektron valensinya, Ibu. Jadi Na elektron jari-jarinya itu lebih besar, Ibu. Oke, sudah mau sampai ke jawaban akhirnya. Siapa yang mau melengkapi? Ibu, saya boleh coba menjawab, Ibu? Ya, silakan Stefani. Hubungannya itu karena gaya tarik inti yang bereaksi dengan adanya penambahan elektron dari kulit terluar, Kak, Ibu. Itu lebih ke energi ionisasi sih. Ya udah, terima kasih. Saya, Ibu. Ya, boleh. Silakan. Menurut saya Na dengan Na+ itu hubungannya adalah sama-sama satu atom, tetapi Na+ itu diberi muatan positif. Diberi muatan positif. Jadi dia tambah kecil karena ada muatan gitu kan. Ya Kak Tiara? Ya, Ibu. Oke, siapa lagi yang mau jawab? Yang lain tuh aktif sedikit Kak. Ini sinyal saya jelek atau gimana? Tidak kelihatan. Ya. Ya silakan. Lah, suara saya hilang. Silakan. Suara saya kedengaran tidak? Ini Sugeng yang hilang kah? Saya hilang ini. Sudah ya. Coba. Oke, udah mau menuju. Yang lain, coba. Nah kemarin saya ngajarnya cepet ya, jadi belum ini. Terus kuis lagi. Kuis kan cuma menjawab konfigurasi, belum bertanya. Saya pikir kalian sudah ketemu konsepnya. Yang lain, siapa yang mau bicara? Coba aktif-aktif kah? Chris Nice, coba jawab dulu. Ayo Chris Nice. Chris Nice ada baca apa di situ? Jawab sudah. Suara saya tidak kedengaran ya? Kedengaran. Berarti Chris Nice yang pura-pura dengar saya, Kak? Ini Bu, saya boleh menjawab Ibu? Ya, boleh. Jadi hubungan Na dan Na+ itu kan satu golongan, satu periode. Atomnya netral, melepaskan satu atom membentuk Na+ sehingga membentuk kation, Ibu. Ya, lalu kenapa jadinya lebih kecil Na plusnya gitu? Karena apa yang kurang? Jari-jarinya lebih ke di Na+.
Lebih kecil kenapa? Melepaskan satu elektron Ibu. Ya, kenapa? Pas lepas tuh apa yang terjadi? Itu yang saya mau cari jawabannya. Maaf Ibu, suaranya putus. Maksudnya tadi sudah tahu Na plus lebih kecil dari Na. Kita juga sudah tahu Na plus itu dia melepaskan satu elektron. Nah, setelah melepaskan, apa yang terjadi sampai jajarnya lebih kecil? Maksudnya gitu. Bu, kalau struktur elektron Na lebih banyak daripada Na plus, Struktur elektronnya lebih apa? lebih banyak daripada Na plus. Struktur elektronnya. Kamu udah pernah lihat elektron punya struktur? Udah pernah lihat bentuknya gimana? 1S2, 2S2, 2P6, ini lebih banyak. Itu konfigurasi. Oh, bukan konfigurasi ya, Ibu. Lebih banyak daripada Na plus. Jadi, karena lebih banyak, jadi kenapa? Jadi Na lebih besar daripada Na plus. Iya, jauh. Kamu kembali ke soalnya. Kayak gini. Itulah kenapa gitu. Saya selalu bilang transisi SMA ke kuliah tuh gitu. Saya tanya gini. Kenapa Na itu lebih besar dari Na plus? Saya jawab nih, karena konfigurasinya lebih banyak dari Na plus kan, seperti William tadi jawab. Terus waktu konfigurasinya banyak gimana? Ya, akhirnya dia lebih besar, Ibu. Itu kamu tidak menjawab, kamu mengulang soal. Kamu menjawab satu statement yang belum menjawab yang harus kamu jawab gitu. Kamu mengulang soal gitu maksud saya. Ya berarti harus latihan lagi lah untuk ini konsepnya. Yang lain, Trevelian, coba jawab. Nah, Ibu, Ya, kenapa? karena menurut saya itu terjadi perpindahan elektron, Ibu. Na melepaskan elektron valensinya dan berubah menjadi Na plus, Ibu. Ya, waktu Na berubah jadi Na plus, itu elektron lepas. Terus apa yang terjadi sampai jajarnya lebih kecil? Saya Ibu bisa jawab Ibu. Ya, silahkan Usman. Saya mau Trevelian, saya mau jawab nih. Karena kan jarak dari inti atom ke elektron valensi semakin dekat Ibu. Iya. Terus? Jadi otomatis di sini Na lebih elektron valensinya lebih jauh daripada Na plus Ibu. Lebih jauh, ya. Berarti karena apa itu? Karena jari-jari. Oke, semuanya lihat ke sini. Bedanya di sini. Ini cuma sampai 2P6, ini ada 3S1 di sini. Jadi Na itu punya konfigurasi elektron lebih banyak dari Na plus pasti, karena kan Na punya satu elektron lebih dari Na plus gitu. Artinya kulitnya kan lebih banyak dari Na plus. Jadi waktu Na lepas satu elektron, kulitnya hilang satu, makanya dia lebih kecil. Jadi jawabannya harus kulit atau orbital lah gitu ya. Konfigurasinya berkurang, jumlah kulitnya berkurang sehingga dia lebih kecil ya. Itu jawaban anak kuliah ya, bukan ulang lagi soalnya karena dia lebih besar. Ya. Oke. Ya, kita lanjut. Jadi kenapa saya ngulang-ulang lagi ion dan segala macam, karena kan ada hubungannya dengan ikatan ion gitu. Biar nanti kalian tahu nanti ketika dia berubah. Kan kayak gini, Na berubah jadi Na plus kan kecil nih. Terus Cl jadi Cl minus tuh besar. Nah, akhirnya ketika membentuk struktur di dalam kristal NaCl, jadi garam yang kalian makan itu satu satu sel kristalnya itu segini loh digambarkannya. Bayangkan yang satu bongkahan masukin ke dalam sup buat makan tuh sebanyak apa. Ya, jadi makanya tidak boleh terlalu banyak garam. Kesimpulannya begitu menurut ilmuwan gitu ya. Oke, jadi untuk setiap Na di sini ya yang kecil ini ada Cl yang mengelilingi dia dalam bentuk kristal. Jadi Bapak bentukan struktur ion sama kovalen itu beda. Kalau kristal dia kalau ion dia membentuk kristal ya, jadi lebih kayak begini tampilannya. Jadi jarang kita ketemu kita gambar NaCl cuma Na sama Cl gini, nggak bisa karena
dia adalah ikatan ion. Yang biasa pakai tanda ini cuma ikatan kovalen ya. Jadi tidak bisa nanti pas menjelaskan buatlah ikatan apa namanya, struktur atau ikatan NaCl yang terbentuk antara Na dan Cl dalam ikatan ion, berarti kita tidak bisa pakai penulisan seperti ini. Yang bisa pakai cuma untuk kovalen. Dan NaCl bukan ikatan kovalen. Ya, itu dulu. Oke, itu sih untuk lebih memahami dan mendalami ikatan ion. Nah, sini contohnya juga seperti LiI ya, lithium iodida ya. Nah, di sini dia nggak ada gambarnya nih ya. Jadi iodidanya berubah menjadi tanda minus. Jadi dia lebih besar dari struktur, bukan struktur. Jari-jari atom I-nya lebih kecil dari anionnya, sedangkan lithium lebih kecil dari bentuk netralnya. Nah, seperti ini ya. Gambaran untuk setiap molekul yang dihasilkan dari ikatan ion. Mereka membentuk kristal yang kompak. Nah, karena dia berupa kristal, dia menghasilkan beberapa sifat. Ada hantaran listrik, dia memiliki titik lele dan titik didih yang tinggi, dia memiliki kekerasan, tapi dia bisa apa ya? Dia keras ya, kayak misalnya kayak garam itu kan kalau kita padatkan dia kan dia kompak gitu ya, kayak strukturnya keras, tapi ketika diberikan tekanan yang cukup besar dia bisa hancur. Beda kayak logam kan, logam dia keras tapi ketika ditempa itu susah banget buat hancur gitu. Dia kebalikan dari ion gitu lah ya. Jadi untuk hantaran listrik, kenapa senyawa ion bisa mengantarkan arus listrik ya? Karena ketika dia dilarutkan atau dia dilelehkan, maka ion-ion tersebut akan terbentuk kembali sehingga mereka bisa mengantarkan elektron dan akhirnya listrik bisa dihantarkan. Akhirnya, maksudnya listrik terhantarkan tuh karena ada ion-ion di dalam struktur molekul itu. Ya, jadi kenapa kalau kita dulu SMA belajar kimia tuh percobaannya tuh garam dilarutkan dalam air, dimasukin elektroda, dihubungkan pakai apa tuh baterai ya, terus sama baterai satunya lagi dihubungkan ke lampu percis ya, itu yang lampu, kayak lampu lah, lampunya nyala kan. Nah itu karena ada ion-ion yang sudah larut dalam air, dia bergerak untuk menghasilkan arus listrik. Ya sebenarnya listrik itu yang mengalirkan dia itu elektron ya, seperti itu. Nah kemudian titik lele sama titik didihnya tinggi karena memerlukan energi yang besar untuk memisahkan ion yang terikat secara kristal seperti ini. Mau lepas yang dari sini ke sini, lepas dari sini ke sini, banyak lah ribetnya. Kemudian untuk kekerasannya dia keras, tapi yang tadi saya bilang dia bisa cepat sekali hancur. Kemudian kegetasan, kebanyakan senyawa ion itu getas. Jadi dia getas itu seperti kayak dia itu bisa tolak menolak ya antara ion yang muatannya sama. Jadi pas ketemu iodida yang di sini, saya kompak yang struktur yang ini ketemu sama struktur yang satu lagi di sebelah gitu. Jadinya mereka tolak menolak gitu ya. Kemudian kelarutannya dia larut dalam pelarut polar. Ya, jadi kayak air, kayak apa lagi ya? Pelarut polar ya. Air aja deh biasa dipakai gitu ya. Dan tidak melarut dalam pelarut polar kayak bensen, kayak apa lagi tuh? Yang suka, ya sudah saya lupa lah namanya, panjang namanya. Pokoknya dalam bensen tidak bisa, tapi dalam air bisa lah. Oke, untuk ikatan ion selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bisa? Oke, kita pindah ke ikatan kovalen. Nah, ini yang akan kita lebih fokus untuk apa namanya? Kita akan lebih fokus banyaknya di sini karena nanti akan belajar struktur Lewis,
kemudian akan belajar pertama teori oktet, kemudian struktur Lewis, dan juga nanti menyambung ke muatan formal, kemudian nyambung lagi sampai ke struktur resonansi, bentuk molekul, dan terakhir apa ya? Sebentar kita lihat dulu biar siap-siap. Hibridisasi, dan yang terakhir kayaknya apa ya? Oh, ini nanti. Energi ikatan, jarak ikatan, dan sudut ikatan. Oke, jadi nanti yang paling banyak di bab 2 ini kita bahas tentang ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu terbentuk akibat pemakaian bersama, kan ya bahasa dulu SMA kan gitu, pemakaian bersama. Pemakaian bersama tuh artinya ada yang memberi, ada yang menerima, dan sama-sama pakai gitu. Jadi kayak tadi usaha misalnya. Tapi lebih kayak susah ya kalau usaha itu kita analogikan. Jadi kayak kita membangun pertemanan dengan orang gitu, hubungan pertemanan kan, kita sama-sama, tapi bertemannya bukan berteman yang baik di depan belakangnya apa ya jahat gitu, bukan ya. Jadi kayak benar-benar kayak berteman friends forever gitu ya. Jadi temenan, kita saling membantu gitu. Jadi kalau lihat teman kita susah kita bantu, kita susah teman kita bantu. Itu bukan waktu kita susah orang senang, atau sebaliknya begitu kan ya. Jadi lebih kayak ikatan kalau pertemanan, kalau juga bisa sama kayak orang ya berteman, pokoknya hubungan-hubungan yang long lasting lah ya. Orang tua dengan, kalau orang tua ke anak kayaknya bukan kovalen, lebih ke ikatan ion kali ya. Karena kan anak tuh kadang tidak bisa membalas kebaikan orang tua gitu. Apapun yang terjadi tidak bisa gitu. Oke, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi ada yang bukan ada yang, semuanya memberi dan hasil pemberiannya itu dipakai bersama gitu, ya. Kayak kita makin apa ya, kayak main arisan gitu kali ya. Jadi kayak misalnya arisannya 10 orang yang ngumpul duit, salah satunya dapat, nanti bergilir gitu. Perharinya gitu dapatnya berapa mungkin ya. Oke. Nah, contohnya tuh banyak sekali senyawa kovalen di kehidupan sehari-hari, H2, HCl, O2, C2H6, tanah ya, C2H6 ini, kemudian HgCl2 dan seterusnya. Jadi ketika membentuk molekul seperti CH4 ini, C memberikan satu atom ke H dan H juga memberikan satu atom ke C. Jadi sama-sama ya. Jadi bahasanya pemakaian bersama elektron. NH3 juga, H2O juga ya. Nah, biasanya itu juga ada yang tadi ya, ikatan rangkap itu. Ini kalau N2 itu bukan N saja. Bukan N saja begini ya, tapi N rangkap 3 gitu ya. Kemudian O2, Cl, dan H. Ini struktur dari CO2 ya, bentuk dari CO2. Oke, kemudian sifat senyawa kovalen ini bisa titik didihnya dan titik lelehnya rendah karena gaya antar molekuler lemah. Ya makanya tadi saya bilang. Jadi ketika membentuk satu molekul yang bulky yang besar yang kita bisa lihat secara kasat mata. Jadi sebenarnya tuh kan kemarin saya sudah bilang kalau dalam air ini air semua ini ternyata tuh H2O tuh mereka berikatan satu dengan yang lain. Ada O, ada H. Ya ada ikatan hidrogen di sini. Gitu. Dan mereka bukan cuma satu, ribuan bahkan jutaan air dalam satu gelas yang kalian minum itu. Tapi interaksi molekulnya dan titik didihnya tuh juga rendah. Jadi dikasih panas sedikit ikatannya bisa putus antara satu H dengan H yang lain. Oke. Kemudian dia larut dalam pelarut yang sejenisnya. Gitu. Jadi kalau yang polar larut dengan yang larut polar, yang non polar larut dengan yang non polar. Gitu. Ya. Jadi like dissolve like. Jadi dia akan melarut dalam larutan yang sejenis dengan dia kan. Sama kayak kita kalau kita sefrekuensi dengan teman kita,
kita lebih suka duduk sama teman itu. Kalau teman yang nggak nyambung kan kita nggak suka, sama lah sama molekul ya. Jadi kalau tidak nyambung kita nggak mungkin cerita lama berjam-jam dengan orang tersebut. Kemudian padatannya itu leburan dan larutannya itu tidak menghasilkan arus listrik. Kenapa tidak masuk? Dia paling hanya dipol saja. Oke, kemudian ada istilah kovalen koordinasi. Di sini tulis koordinat ya, tapi saya lebih mau bahasanya koordinasi lah ya. Karena lebih gampang dipahami. Kalau koordinasi artinya ada yang berkoordinasi untuk memberikan elektron ke orang lain. Gitu ya. Jadi kayak misalnya contoh NH3, ini dia memberikan satu pasang elektron cuma-cuma ke BCl lagi. BCl3 gitu ya. Jadi dia berkoordinasi untuk memberikannya sehingga mereka membentuk molekul NH3BCl3. Ya. Oke. Nanti dibaca saja. Kemudian kita masuk ke teori oktet ya. Teori oktet itu kan semuanya itu sebenarnya itu karena kata dasarnya itu kan angka 8 dalam bahasa oktan ya kalau nggak salah. Dengan dia pengen seperti gas mulia yang tadi saya bilang gitu kan, teori oktet itu. Kalau kecuali untuk H, karena H itu akan menuju helium ya, duplet maksudnya. Ya. Kalau H ke helium itu dia membentuk H2 itu duplet ya. Kalau ini oktet seperti itu. Dia ingin seperti gas mulia yang sudah stabil. Nah, jadi kalau untuk O dia membentuk O2 supaya nanti intinya setiap atom itu pengen punya jumlah elektron jika berikatan itu jumlahnya 8 kecuali H. H itu kan pasti 2 gitu ya. Jadi kayak contoh C4 lah, di sini kan belum ada contoh C4 ya. Ini cuma C2H2. Misalnya CH4 ya. C itu nomor atomnya kan 6. 1s2, 2s2, 2p2. Kemudian H1, 1s2 gitu kan ya. Nah, untuk mencapai 8 berarti dia butuh 2 elektron lagi kan ya. Nah, hidrogen butuh 1 elektron. Berarti C itu akan memberikan 1 ke H, tapi harus memberikan sekitar 2 lagi kan ya. Sebentar. Oh iya, saya salah konsepnya. Kita lihat ke elektron valensi, mohon maaf ya, mohon maaf sekali saya lupa. Jadi dia oktetnya itu dilihat dari elektron valensinya. Ini 1s1 sorry. Makanya saya tadi bingung, dia udah 6 kurang 2 berarti kan jadi 8. Tapi sebenarnya elektron valensinya harus 8. Ya. Ini kayaknya belum ada kata-kata itu ya. Jadi kan ketika dia, kemarin saya sudah bilang ada core elektron, ada elektron valensi. Nah, ketika berikatan itu elektron valensinya mereka mau jadi 8. Itu dulu ya fokusnya. Jadi di sini elektron valensinya 4, dia harus butuh 4 lagi supaya bisa 8. Kalau H, elektron valensinya 1, dia perlu 1 saja. Berarti nanti ada timbal balik. Dari 4 dari C itu akan memberikan 1 ke H, dan ada 4H yang akan memberikan 1 elektron ke C. Itu cara logika berpikirnya ya. Jadi kita gambar. Biasanya itu kalau bentuk simbol molekul lambang lagi. Simbol molekulnya begini, berarti kalian tahu bahwa cara gambar dia itu C-nya di tengah ya. Jadi C-nya di tengah, ada 4 elektron, saya langsung pisahkan 4. Kemudian ada H di sini ya. Setiap H itu ada dengan dia 1 H. 1 H itu mengandung 1 elektron. Ini punya masing-masing, ini kalau semua ini punyanya si C. Jadi 2, 4, 6, 8. Kalau H, dia cuma punya yang berikatan dengan dia. Ya, cara lihatnya gitu ya. Biar nggak bingung gitu. Oke, jadi untuk oktetnya seperti itu. Saya udah masuk ke Lewis sih, tapi ya biar kalian memahami lah.
ternyata dia mau jadi gaya atau oktet itu hanya untuk elektron valensinya saja. Core elektronnya tidak dipedulikan. Seperti itu. Nah, cara menulis struktur Lewis. Nah, kita lanjutkan dari yang di atas ya. Ini kan gambarnya begitu. Nah, struktur Lewisnya seperti itu. Jadi, biasanya kalau saya belajar dari SMA itu, setiap atom dibedakan antara cross atau dot gitu ya. Jadi kalau atom yang satunya lagi udah cross, atom yang sebelahnya harus dot gitu. Jadi biar bisa beda antara ini punyanya siapa dan ini punya siapa. Tapi pada dasarnya dihitung sama rata aja gitu. Jadi kalau totalnya 8 ya 8 gitu. Ya. Struktur Lewisnya itu bisa pakai cross sama dot ataupun langsung tuh biasanya itu kalau yang seperti ini langsung pakai garis ya. Jadi sebelah sini aja nih. Jadinya kan C H H H H ya. Tapi struktur ini struktur Lewis aja. Kalau struktur sebenarnya dari C4 bukan begini ya. Strukturnya kan harus digambarkan begini kan. Ada dari depan, ada yang dari belakang, ada yang dari sampingnya. Strukturnya tetrahedral. Jadi kalau kan sampai bab ini tugas saya adalah mengajarkan kalian bagaimana membuat konfigurasi, kemudian menggambar struktur Lewis, membuat konfigurasi, membuat struktur Lewis, kemudian bagaimana cara kalian menempatkan struktur molekul tersebut yang sebenarnya. Jadi bentuk molekul yang sebenarnya seperti apa gitu. Jadi kalau saya nanya struktur Lewis, ini udah benar. Tapi kalau saya tanya struktur atau bentuk molekul yang sebenarnya dari C4, jawabannya harus ini. Ya. Tidak bisa yang ini. Kasih salah. Karena ini cuma struktur Lewis. Ya. Kan sama kayak H2O, kalian mau gambar, Ibu kayaknya gambarnya ini. Iya, benar untuk struktur Lewis. Tapi kalau untuk bentuk molekul yang sebenarnya, atau struktur yang sebenarnya dari H2O, itu adalah V-band. Jadi bentuknya harus begini. Kalau bikin begini, kalau misalnya saya nanya suruh lagi, buatlah atau gambarkan struktur molekul dari H2O. Berarti kalian harus menggambarkannya seperti yang ini. Tidak boleh yang seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, ini kayaknya tidak perlu terlalu dibahas lagi. Yang penting kalian tahu buat konfigurasi. Jadi dalam membentuk struktur Lewis, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat konfigurasi dulu. Setelah buat konfigurasi, tempatkan jumlah elektron valensinya di pertama bikin konfigurasi dulu dari setiap atom. Kedua, kalian tentukan elektron valensinya. Setelah elektron valensinya ada, kalian tempatkan dia per atom. Jadi bedakan, misalnya kan tadi C saya bikin cross, sedangkan H saya kasih dot gitu ya. Itu tempatkan dia di molekul yang mau kalian gambar, kemudian kalian gambar struktur Lewisnya. Setelah gambar struktur Lewis, baru kalian menentukan dia ini bentuk molekul apa gitu. Ya, seperti itu sih gambarannya. Oke, sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Ada yang masih paham? Tapi kayaknya itu sudah tahu cara menggambar struktur Lewis kan? Di SMA kan ya? Guru SMA ngasih kan ya materinya? Sih ya, berarti harusnya bisa ya. Harusnya. Soalnya waktu saya kasih ujian itu banyak yang salahnya tuh. Nah, ada lagi penyimpangan dari aturan oktet. Jadi kayak contoh molekulnya ya, saya langsung kasih contoh molekulnya itu kayak TCl5, SF6 gitu ya. Jadi si S itu punya elektron valensi lebih dari 8. Jadi ini ada berapa nih? 2, 4, 6, 8, 10, 12. S itu 12. Di sini 10 gitu. Terus nanti kalian bilang, terus gimana cara bikinnya? Tetap aja gitu. Gambar struktur Lewisnya kayak gitu. Jadi kalau udah masuk ke struktur PC6, SF6, PC5, SF6, SF4,
kemudian XEF4 dan segala macam menyimpang dari teori oktet, berarti kalian gambar seperti yang kalian tahu aja. Jadi kayak misalkan SF6. S itu nomor atomnya apa aja teman saya? S itu nomor atomnya 16 ya? F9. Ada yang tahu? S16 Ibu. 16 ya? Oke. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, berapa itu? 4 ya? Kalau F 1S2, 2S2, 2P5 gitu ya. Elektron valensi S berapa? 6. Ya. Kemudian F 7 ya. Elektron valensinya 6, ini elektron valensinya 7. Nah, sedangkan F itu harus ada 6. Jadi kalau tulisnya SF6, berarti kan tadi saya udah bilang S-nya harus di tengah, F-nya mengelilingi dia 6 buah gitu ya. Jadi S-nya di tengah, terus digambar aja dia ada 6 elektron ya. Ya udah digambarkan satu-satu per, ya dipaskan lah 6 ya. Jadi misalnya sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 1, 6 ya. Berarti ya. Sebenarnya F-nya ada 7, berarti masing-masing 7, berarti gambar dia 7. Itu 6, 7-nya sama S. Kemudian di sini gambar lagi gitu ya. Jadi tidak usah takut menggambarkan SF6. Biasa tuh mahasiswa tuh bingung. Mau bingung kayak mau takut lupa saya. Nah, begitu ya cara gambarnya ya. Dan satu lagi. Nah, gitu. Ya, ini struktur Lewis-nya. Nanti kalau bentuk garisnya kan tinggal 6 buah gitu ya. Oke, dah. Nah, tapi untuk struktur dia di dalam struktur molekul dan bentuk molekul sebenarnya itu bukan begini bentukannya. Bentukannya kan kayak oktahedral gitu ya. Jadi S-nya di tengah, 4-nya di sini, terus satunya di atas, satunya di bawah. Gitu ya. Begini ya. Jadi ada kayak oktahedral gitu ya. Gitu ya, bentukannya gitu ya. Kalau ini sampai struktur Lewis saya benarkan, tapi kalau dimintakan sampai struktur yang sebenarnya berarti harus sampai sini gambar. Tapi nanti ada pembelajaran setelah ini untuk struktur. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi pas membentuk molekul, teori ikatan kovalen ada 2 teori yang mengikuti oktet dan bukan oktet. Bukan oktet itu selalu dia lebih dari 8. Dan yang kalian lihat itu ketika dia mau menjadi 8, yang dilihat adalah jumlah elektron valensi. Tidak usah lihat core elektronnya, kita hanya lihat elektron keluarnya saja. Ya. Jadi langkah-langkahnya pertama buat konfigurasi elektron untuk masing-masing atom dalam molekul itu. Langkah keduanya adalah kalian menentukan elektron valensi, bikin konfigurasi, kemudian tentukan elektron valensi masing-masing atom, terus gambarkan dia per atom, gitu. Jumlahnya sesuai jumlah elektron valensi tadi. Nah, setelah itu baru kalian dudukan dia di molekul seperti struktur Lewis. Nah, setelah itu baru tentukan bentuk molekulnya nanti dari pelajaran selanjutnya. Itu sih lebih ke itu saja. Tapi di sini bentuk molekul belum ada ya bukunya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau yang belum ada, saya langsung ke bentuk molekul ya. Jadi nanti muatan formal setelah bentuk molekul. Jadi biasanya tuh kalau saya ngajar itu atom dulu, terus tabel periodik dan segala macam, kemudian ikatan, kemudian masuk teori oktet dan bukan oktet, struktur Lewis, kemudian kita
menentukan strukturnya dulu, baru kita menentukan muatan formalnya. Karena biasa tuh atau muatan formal dulu kali ya, nanti baru terakhir kita tentukan strukturnya, karena strukturnya ini yang kayak kalian sudah temukan dulu di SMA juga, bentuk molekulnya pakai teori Vespers ya, valential electron pair repulsion, yang ada istilah apa namanya, ada istilah saya lupa bahasanya ya, pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas, PEB sama PEI ya, kalau nggak salah dulu tuh. PEB, pasangan elektron bebas sama pasangan elektron berikatan ya. Pernah kan ya dulu di SMA belajar itu? Pernah? Jawab dulu. Pernah, Ibu. Pernah, berarti Ibu. harusnya bisa ya. Ya bisa lah. Oke, kita masuk ke muatan formal dulu lah, kalau belum ada pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya kan langsung potong bicara saya, boleh nggak apa-apa. Oke, jadi untuk muatan formal itu cara mencarinya adalah jumlah elektron valensi dalam atom bebas. Jadi semua tuh bergantung oleh elektron valensinya ya. Dikurang jumlah elektron mandiri. Mandiri itu artinya apa ya? Yang tidak berikatan. Ya, yang tidak berikatan. Kan ada elektron yang berikatan sama yang tidak berikatan. Misalnya kayak contoh yang ini, yang saya gambar ini nih, SF6. Kan F semua dia pakai untuk berikatan ya. Tapi kan F yang tidak berikatan ada berapa? Ada 6 kan ya, ada 2, 4, 6. Yang tidak ikut berikatan. Kalau F kan di sini dia cuman menyumbangkan 1 elektron ke S. Terus dapat 8 karena dia punya 7 begitu kan ya. Tapi kalau S itu kan dia punya ada 6 dan dia dikasih 6 lagi. Jadi 12 gitu maksudnya. Jadi mandiri di sini tuh bukan mandi sendiri tapi yang tidak berikatan, yang tidak ikut dalam ikatan itu. Sedangkan kalau setengah jumlah elektron ikatan ya jumlah elektron yang berikatan. Jadi sini saya ganti jangan mandiri ya, nanti kalian cari apa gitu. Dan tidak berikatan ya. Dan tidak berikatan. Oke. Saya langsung itu aja ya biar langsung paham cara menghitung muatan formalnya. Tapi langkah dari awalnya itu memang kita harus dari awal. Jadi kita misalnya kita mau menentukan muatan formal dari ada yang mau kasih soal? H2O dulu ya. Sini kayak contoh di sini ya. Ya. Berarti langkah awal itu kita harus tetap membuat konfigurasi elektron ya. Konfigurasi elektron. Jadi kalau H2O berarti kan ada H sama O ya. O8 H1 berarti 1S2, 2S2, 2P, 4. Kemudian ini 1S1 ya. Konfigurasinya sudah. Terus saya bikin di ini aja deh ya, di whiteboard biar besar tulisannya. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung bertanya aja biar saya tidak nanya-nanya terus gitu. Oke, jadi contohnya itu H2O ya. H2O dulu yang gampang. Langkah pertamanya adalah buat konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dari tiap komponennya. Situ komponennya ada berapa? H2O tuh ada berapa atom di situ? 2. Ada berapa? Ya, apa sama apa? O sama H. Ya, 8, 1 ya. Oke, kita bikin konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P, 4. Kalau ini 1S1 ya. Nah, kemudian setelah buat konfigurasi elektron, tentukan elektron valensinya dulu. Kalau O, elektron valensinya berapa ini? 2. 6. 2 tambah 4, 6. Ya. Oke, jadi elektron valensi O6, elektron valensi H1. Kemudian, tadi persamaannya apa tadi lupa saya.
jumlah elektron valensi dalam atom bebas dikurang jumlah elektron ikatan yang tidak berikatan dikurang setengah jumlah elektron ikatan. Berarti, mana tadi itu? Whiteboard-nya saya. Nah, berarti kita harus gambar struktur Lewis dulu. Jadi setelah konfigurasi elektron, kemudian yang kedua saya langsung saya tentukan elektron valensi ya. Kemudian yang ketiga itu kita harus membuat struktur Lewisnya. Struktur Lewis ya. Lewis caranya gimana ya? Karena H ada 2, O-nya 1. Jumlah yang lebih sedikit tuh pasti posisinya di tengah. Cuma nanti pasti bingung setelah H2SO4. Kalian akan bingung nanti. Pasti bingung untuk struktur Lewisnya, tapi nantilah pertemuan seterusnya. Karena kan saya cuma sampai 12-20 ya ini. Udah 12-12. Jadi kita yang gampang-gampang dulu lah, biar pemanasan muatan formalnya. Nah, kita buat struktur Lewis. Ingat, jumlah atom yang lebih kecil selalu di tengah. Tidak selalu sih, tapi biasanya selalu. Gitu. Tidak selalu, tapi selalu. Gitu ya. Jadi, O di tengah ada 6, berarti digambar dong. O ini saya kasih cross ya. Terus saya kasih begini. 6 ya. 4, 4, 5, 6. Kemudian sini cuma 1 ya. Saya taruh di salah satu yang tidak ada yang jomblo lah, yang tidak ada pasangannya. Gitu. Oke, struktur Lewisnya sekian. Atau juga bisa digambarkan seperti begini ya. Kalau yang tidak berikatan tetap digambar elektronnya, biar kita tahu itu dia tidak berikatan. Ya, oke. Setelah itu, setelah membuat struktur Lewis, kita hitung muatan formalnya. Pastikan bahwa struktur Lewisnya sudah benar sesuai dengan jumlah aturan oktet maupun keberadaan dia sebagai molekul yang kita ketahui, gitu lah ya. Kemudian kita menghitung muatan formalnya. Oke, muatan formal itu didapat dari jumlah elektron valensi dikurang dengan jumlah elektron yang tidak berpasangan, tidak berikatan, berikatan, dan dikurang setengah dari elektron yang berikatan. Berikatan, ya. Jadi elektron valensi. Jadi ya saya lupa. Muatan formal itu kan muatan total dalam satu molekul. Tapi dia harus dihitung per atom. Jadi kita harus menentukan muatan formal per atom dulu kan ya. Per atom. Nah, kita mulai dengan atom O. Kita mulai dengan atom O dulu. Untuk atom O itu elektron valensinya berapa? Atom O 6, Ibu. Ya, kemudian yang tidak berikatan dalam H2O itu ada? Yang tidak berikatan ada berapa? Ada? 2, Ibu. Ada 2, 4. Ya, kenapa saya selalu bilang gambarkan dia ulang biar kelihatan yang tidak berikatan. Yang jadi ikut ikatan cuman yang nanti waktu ada garis sama H aja nih. Yang tidak berikatan yang ini ya. Jadi ada berapa? Ada 4 ya. 4. Kemudian setengah dari yang berikatan. Yang berikatan ada berapa? 2, 4. Jadi ketika dia sudah berikatan dihitung ya. Berarti setengah dari 4. No, setengah dari 4. Jadi jumlah elektron yang berikatan. Jadi keseluruhan elektron yang sudah berikatan dalam molekul itu gitu. Jadi dihitungnya 2 sama 2 lagi 4 gitu. Jadi 6 dikurang 4 setengah dari 4 2, Ibu. Setengah dari 4 jadi 6 kurang 6 sama dengan 0. Ya, ini 0 ya, bukan 0. Oke, kemudian atom H.
Oke. Kemudian kita akan mencari untuk atom hidrogen, ya. Atom hidrogen, ya. Ya, sayang kenapa? Mami ada panggil. Oke, untuk atom H sama perhitungannya, tapi pasti jumlahnya beda ya. Jadi kita mulai untuk elektron valensinya berapa? Elektron valensi H 1. Berarti 1 dikurang yang berikatan, yang tidak berikatan. Yang tidak berikatan 0. Tidak ada bebasnya. Nah, kemudian dikurangi setengah elektron yang berikatan. 0, Bu. Jumlah elektron yang berikatan di H berapa? 4. 2. Tadi 4 itu karena O-nya itu salah. Sebelum kalian ini kita samain proporsi dulu. Tadi O-nya itu 4. Kenapa? Karena dia berikatan dengan H di sebelah kanan sama sebelah kiri ini. Ya, tapi kalau H, kita lihat si H-nya aja. Berarti jumlahnya berapa? Tiap H punya berapa? 1, Ibu. 2. Oke, jadinya 1 kurang 0 kurang 1 ya. Setengah dari 2 kan 1. Jadi sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Ya. 0 ya. Nah, kita hapus dulu ya. H2SO4. Jadi, muatan formal molekulnya itu, ini belum selesai ya. Jadi, muatan formal molekul H2O-nya bagaimana? Berarti sama dengan muatan formal, saya langsung MF aja. MF itu muatan formal ya. Muatan formal O ditambah 2 kali muatan formal H. Kenapa 2? Karena hanya ada 2. Kan ya? Jadi sama dengan muatan formal O itu tadi 0. 0 ditambah 2 kali 0 berarti 0 tambah 0 sama dengan 0. Berarti muatan formal dari molekul H2O adalah 0. 0. Dapat dari mana? Karena muatan formal O itu 0, hanya juga 0. Ya, bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Rizky. Tidak, Bu, tidak. Oh, tidak. Lalu yang mau tanya siapa? Belum ya, belum ada. Oke, saya langsung mau bikin yang H3O+, biar ada perbedaan antara H2O sama H3O+, ya. Ya, nanti ambil ditonton, nanti bisa buat belajar ya, biar ini dimengerti. Nah, berbeda lagi dengan H3O+, ya. Kalau H3O+ sih kita akan lihat bahwa ternyata muatan formal dari molekulnya kan pasti totalnya harus +1 ya. Tapi kita tidak tahu yang menyumbangkan plus itu tuh dari O apa H gitu ya. Seperti itu. Aduh. Oke. Kita bikin dulu konfigurasinya lagi. O itu 8, H-nya itu 1 ya. 1S2, 2S2, 2P4. Kemudian 1S1, elektron valensinya 6. Ini elektron valensinya 1 ya. Kemudian kita menggambarkan mereka dalam molekulnya. Jadi O-nya di sini hanya saya taruh gini ya. Ya.
Nah, di sini ada O-nya itu 6. Berarti 2, ini 1, udah berapa? 4 ya. Kemudian saya taruh 2 ini. Ya. Terus ada 1 dot di sini. Artinya apa? Bahwa si H ini tidak membawa apa-apa di dalam molekul ini. Jadi si O memberikan dia kovalen, jadi kayak seperti kovalen dan kovalen koordinasi ya. Karena si O ini memberikan full 2 elektron ke H. Si H-nya tinggal terima aja. Gitu ya. Jadi cara gambarnya tuh gini. O, H, ini ada tanda panah ke atas ya. Kemudian H, dan ada sepasang elektron bebas. Ya, gitu ya. Nah, karena ada 2 jenis ikatan, satunya yang tidak pakai tanda panah dan satunya pakai tanda panah, berarti saya akan memberikan indeks pembeda. Ya, jadi misalnya ini A, ini B, ini C, gitu ya. Biar ada pembeda antara ikatan dari H yang A dengan H yang BC itu beda, maksudnya gitu. Pasti muatan formalnya beda, pasti. Oke. Selanjutnya kita menghitung muatan formalnya ya. Muatan formal per atom. Ya, muatan formal per atom. Jadi untuk atom O itu muatan formalnya bagaimana? Ada berapa elektron valensinya? Tetap 6. Ya. Jadi MF-nya sama dengan 6. Dikurang yang tidak berikatan ada berapa? Hanya 2 ya. Berarti 2. Kemudian dikurangi jumlah yang berikatan. Setengah dari yang berikatan. Setengah dari 1, 2, 3. Kali 2, 6. Jadi 6 dikurang 2, dikurang setengah dari 6, 3. Jadi sama dengan 6 dikurang 5, sama dengan plus 1. Ya. Plus 1. Kemudian saya mau cari untuk HA ya. HA. Muatan formalnya sama dengan elektron valensi H tetap 1 ya. Tetap 1 di mana-mana H elektron valensinya 1. Kemudian yang tidak berikatan 0. Kemudian yang berikatan ada. Tetap sekalipun dia diberikan tapi dianggap dia punya juga. Berarti 2. Jadi sama dengan kurang 1, 0. Ya. Berarti yang HA sama HB juga sama ya. HB sama dengan HC itu sama dengan muatan formalnya itu 1 dikurang 0 dikurang setengah dari 2. Berarti 1 kurang 1, 0 kurang 1 dapatnya 1 kurang 1 sama dengan 0. Berarti muatan formal dari H3O plusnya itu sama dengan muatan formal O ditambah muatan formal HA ditambah muatan formal HB ditambah muatan formal HC. Ya. Jadi sama dengan plus 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Jadinya berapa? Plus 1. Ya. Begitu ya cara menuliskannya ya. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk hari ini ya.